Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi Umi nanya bagaimana gerakan yang berbeda asal usulnya kok jadi ada perbedaan gerakan. Nah, terus ini yang menyebabkan perbedaan, terus berdebat lagi. Kadang-kadang perdebatannya nggak selesai-selesai juga. Nah, ini gimana nih Bib ilmunya? Baik, Umi boleh kembali dulu dan kita akan langsung dengarkan ilmunya dari Habib. Silakan. Masya Allah. Ini berbeda tuh nggak apa-apa, yang penting sholat. Ini sudah berbeda nggak mau sholat lagi. Ya. Coba Ustadz Syam sebagai contoh aja. Siap, Bib. Salah satu contoh misalnya takbiratul ihram dari 4 madhab misalnya. Kenapa kita bahas nanti? Kenapa sih ada perbedaan misalnya? Kita contohkan dulu seperti madhab Imam Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i, Allahu Akbar di sini. Nah, ini madhab Imam Syafi'i seperti ini, ya Ibu. Dan kemudian dari madhabnya seperti Imam Abu Hanifah atau yang lain, mereka agak ke depan seperti ini. Nah, sepertinya ngangkat tangan ini pun di dalam sholat, orang mengatakan, orang manteng aja ya, jangan bergerak ya. Mengangkat tangan tuh di dalam sholat itu takbiratul ihram ini, itu sunnah, bukannya wajib. Mengangkat tangan Allah seperti ini, yang seperti ini Imam Syafi'i, ini sunnah. Seandainya orang nggak ngangkat tangan pun sah sholatnya, seperti Allahu Akbar, nggak ngangkat tangan itu sunnah. Walaupun ini lurus seperti Imam Maliki lurus, tidak pakai sedekap seperti ini. Ini sunnah Ibu ya, yang di rumah ini sunnah bukan wajib. Tapi ungkapan kalimat rukunnya itu kalimat Allahu Akbarnya. Allahu Akbar. Takbiratul ihramnya mengangkat tangannya, takbirnya wajib. Allahu Akbar tentunya diiringi dengan niat, maka menjadi sah sholatnya. Jadi seandainya orang tidak mengangkat tangan di dalam sholat, maka tetap hukumnya sah. Tapi ketika dia tidak mengucapkan takbiratul ihram, maka tidak sah. Atau takbiratul ihramnya di dalam hati, misalnya begini, slow motion itu kan, nah itu tidak sah. Lantas yang kita tanyakan, kenapa sih ada perbedaan? Jadi yang mau seperti ini sah, yang mau seperti ini sah, yang tidak ngangkat tangan sah, yang tidak sholat tidak sah. Ini sholat perlu dipertegas. Ente makanya orang itu subhanallah dilihat sholatnya. Kalau sholatnya bagus, insya Allah kedepannya bagus. Sholatnya saja karena itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sombong kita katakan kita tidak mau sholat. Orang yang paling sombong, orang yang tidak mau sholat. Lantas jadi bahas nggak nih asal usulnya nih? Oh ya, oke. Karena riwayat, ya, sahabat Nabi ini banyak. Ada terkadang sahabat Nabi yang lagi saat Nabi seperti kunut misalnya, atau tadi takbiratul ihram, ada riwayat sahabat, oh aku melihat Nabi sholat. Jadi perbedaan itu kenapa Nabi nggak lempengin aja, bukannya Nabi tidak konsisten ya, artinya ngasih tahu sahabat, oh seperti ini boleh. Jadi orang itu tidak kaku di dalam sholatnya, ada perubahan-perubahan di dalam sholat, jadi enak seperti olahraga. Ada riwayat satu dari sahabat, oh mengatakan aku melihat Nabi SAW sholat seperti ini. Riwayatnya betul, bukan tidak salah, bukannya salah, sangat betul riwayatnya. Sudah, ketika sahabat yang lagi itu tidak sholat, sahabat yang besoknya sholat sama Nabi, ngelihat Nabi sholat seperti ini. Jadi saya tanyakan, seperti hadis Nabi mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Berarti kita sholat seperti ini ya seperti Nabi, kita sholat seperti ini ya seperti Nabi. Dan Nabi sholat, berarti orang yang tidak sholat berarti tidak ngikutin Nabi. Sebenarnya simpel aja. Jadi kenapa ada perbedaan? Karena riwayat dari sahabat itu berbeda-beda. Jadi begitu. Masya Allah. Seperti itu ya, Bib. Betul. Udah jangan pada berantem, jangan pada berdebat, yang penting sholat. Ya, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita minta kesimpulan dari guru kita Ustadz Maulana dan dilanjutkan dengan doa Ustadz Syam, silakan. Asal usul sholat yang jelas, pahami sholat itu. Ketika kita sudah memahami bagaimana sholat itu sendiri,
hubungan kita kepada Allah sebagai kewajiban kita. Bahkan tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk ibadah. Dan ibadah yang paling sempurna adalah salat. Puasa ada dalam salat, zakat ada dalam salat, syahadat ada dalam salat ketika tahiyat. Bahkan haji pun ada dalam salat karena menghadap kepada kiblat. Menghadap kiblat. Jadi salat itu pahami kenapa orang bisa salat. Kemudian laksanakanlah salat itu sehingga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء يا الله bimbinglah kami agar senantiasa mendirikan salat, begitu pula pasangan dan anak keturunan kami ya Allah. Bukakan pintu hidayah bagi mereka yang belum mau mendirikan salat. Ajarkan kami kesabaran dalam mendidik anak-anak kami untuk salat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jamaah yang sudah hadir. Terima kasih juga seluruh pemirsa di rumah. Selamat beraktivitas. Insyaallah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Salatullah Salam.